nilai kendaraan di sini kalau di Koran juga tanah. Suaranya tidak terdengar lagi, Pak. Oke. Ya, ada jadi penilaian kendaraan bermotor kalau di Direktorat Jenderal KAI Negara itu lebih ke ada penilaian kendaraan dinas jabatan dan operasional ya, dan kendaraan fungsional biasanya untuk tujuan penghapusan atau penjualan ya sifatnya. Tapi kalau secara umum kita ketika melihat penilaian kendaraan yang terbayang apa sih kalau Anda mau membeli barang ya kecenderungannya dari situ sebenarnya kita sebenarnya sudah tahu ya apa pendekatan yang paling bisa digunakan pada waktu penilaian kendaraan. Ya, paling bisa secara umum, kita belum bicara yang khusus. Ya, karena ketika kita jelas mau membeli sesuatu yang kita lihat apa marketplace-nya ya. Di seluruh Indonesia kita lihat marketplace-nya. Apakah dengan secara online, marketplace secara online yaitu tinggal klik ya terus melihat data di situ, penawaran-penawaran di situ atau mendatangi showroom-showroom ya. Mendatangi showroom-showroom yang terkait untuk penjualan mobil-mobil bekas biasanya. Kalau baru kan harganya sudah ada ya, tapi kalau bekas biasanya yang kita subjeknya baru kita melakukan perbandingan. Jadi secara awam untuk pendekatan yang kita akan pakai ya secara umum sebelum kita masuk lebih jauh lagi sebenarnya kita sudah mendekat bahwa oh ini kayaknya sih paling cocok memang menggunakan data pasar. Kita bicara secara umum ya, secara umum. Nanti kita akan lihat apakah tepat data pasar ya. Jadi kita pertama menggunakan data pasar, pendekatannya juga di Per 12 tahun 2012 di Direktorat Kekayaan Negara itu menggunakan pendekatan data pasar dan atau biaya kalau di sana ada tambahan biaya. Nah biaya untuk apa ya nanti kita lihat ya. Karena secara umum kita ketika membeli kendaraan tadi melihatnya sebagai konsumen saya akan melihat ini di pasaran berapa harganya udah pasti ya. Saya akan melihat otomatis bandingkan ini fiturnya apa, kilometernya berapa ya. Jadi akan membanding-bandingkan. Nah konsep di pendekatan data pasar ketika kita melakukan pembelian juga akan kalau bilang mimik proses yang kita lakukan dalam proses pembelian atau memilih kendaraan yang akan kita beli. Karena kita ingin mengcapture apa? Kalau dulu kita bicara masalah penilaian, manfaat ekonomi, ya sesuatu yang kita ingin harapkan dari suatu mobil. Ya makanya di sana juga sama, kita paling sering menggunakan pendekatan data pasar ya. Nah untuk data pasar pasti kita biasanya ada dua ya kalau di Indonesia data penjualan kalau susah ya kita menggunakan data penawaran depth-nya yang sebanding dan sejenis ya. Jadi kita tetap mencari yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, in case dia menilai suatu kendaraan mereknya apa ya, kita sebut merek aja yang langsung Honda gitu. Ya pembandingnya bisa mungkin ada merek Honda dengan model yang sama. Mungkin tahunnya berbeda, tapi dalam satu range yang sama, model yang sama. Misalnya kalau Honda Jazz yang pertama, generasi pertama ya kita bandingkan generasi pertama. Walaupun memang nanti mungkin tahunnya berbeda. Tapi ketika misalnya ada facelift, versi faceliftnya atau all new gitu kan, kita juga nyari pembandingnya yang sama. Ya, itu dibilang nanti banding jenis. Kita nggak mungkin akan mencari pembanding ketika Honda Jazz misalnya, kita pembandingnya yang lain, walaupun sekelas misalnya Yaris, kan nggak mungkin ya. Ya. Walaupun secara teori bisa, nggak bisa gitu. Cuma akan menyusahkan adik-adik dan melakukan penilaian. Ya. Jadi untuk data pasar, ya seperti konsep properti, kita tetap melihatnya seperti itu. Tapi harus hati-hati ya Bapak adik-adik ya. Tadi di awal kita bilang bahwa ini personal property. Nanti ada kondisi khusus kenapa ini nggak berlaku. Ya, ada kondisi khusus kenapa nggak berlaku. Dulu sempat ada yang nanya, kalau modifikasi gimana? Khusus limited edition gimana? Maka kita tidak bisa menggunakan data pasar yang umum gitu. Kita melihatnya dari dia sebagai aset collectible ya, aset collectible bukan secara umum kita menggunakan data pasar. Terus kalau data pasar paling bisa kita lakukan ya, ini juga sebenarnya kita sebenarnya untuk yang objek ini mengulang dan mengulang, tapi sebenarnya karakteristiknya kita melihat bahwa ini cocoknya pakai apa, ini cocoknya pakai apa gitu ya. Jadi memberikan suatu pemahaman ke adik ketika kendaraan kenapa di DJKN kan cuma ada dua pendekatan data pasar dan biaya. Kenapa nggak ada pendapatan di sana?
kan banyak juga ya kendaraan yang disewakan. Ya. Karena ketika ya tadi kemarin juga awal-awal saya sudah sampaikan, ketika pakai pendekatan pendapatan, yang akan dipakai adjustment-nya apa? Harian pasti lebih tinggi banget dibanding mingguan, apalagi dibanding bulanan, apalagi tahunan. Kalau kita pakai tahunan, kok kayaknya nggak mewakili harganya, apalagi pakai harian misalnya kayak gitu. Jadi pada akhirnya yang paling cocok akhirnya menggunakan dua pendekatan ya, data pasar dan biaya. Itu alasan dibalik kenapa di Perdirjen Kekayaan Negara itu menggunakan dua pendekatan, tidak menyertakan pendekatan pendapatan di sana. Jadi prosedurnya hampir sama ya, kita pasti mengumpulkan data informasi terkait dengan objek kita dulu. Ya kita minimal tahu secara umum bahwa mereknya apa, tahun pembuatannya apa, modelnya apa ya. Merek dan model ya tentu ya, nggak cuma merek aja, merek dan model keluaran tahun berapa ya. Dia ada motif atau enggak, misalnya standar atau enggak, apa aja ya fasilitas, apa fitur yang ditawarkan, tambahannya apa, standarnya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita mulai mencari data pembanding dan mulai memilih, karena ini data pembandingnya banyak banget nih. Ya, data pembandingnya kita banyak banget. Nah, ini di sini banyak pertanyaan-pertanyaan, misalnya tadi, Pak, kalau saya belinya di Jakarta, saya menggunakan data pembanding di Surabaya gimana gitu. Jadi ya kalau memang pertanyaan balik lagi, emang nggak ada pembanding di Jakarta untuk model-model mobil seperti ini, gitu kan? Karena ketika dia ada dua tempat, biasanya bias juga gitu, ya antara harga di Jakarta, mobil bekas di Jakarta dengan mobil bekas Surabaya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan biasanya muncul ya, biasa muncul. Saya platnya ini, saya sebenarnya, misalnya saya sebenarnya di Jakarta, tapi platnya plat S misalnya, atau platnya plat D misalnya. Nah, itu gimana cara penyesuaiannya gitu. Nah, biasanya bertanya balik, ada kemungkinan memang ada kepentingannya nggak untuk balik nama misalnya, ataukah bermasalah nggak plat D di Jakarta, walaupun misalnya eh, kondisinya tadi ya dia tinggal di Jakarta sebenarnya masih bolak-balik ke Bandung misalnya. Itu hal-hal yang memang kita perlu pertimbangkan. Sebisa mungkin menggunakan suatu pembanding yang sama. Jadi dari kita mengumpulkan data semuanya, kita baru mulai menganalisis dan memilih mana data yang memang mewakili aset kita. Jadi jangan bertanya, jangan sampai kalau ini gimana, kalau ini gimana, ya. Karena itu biasanya juga ya kendaraan ya secara umum jarang banget yang kita menemukan yang khusus banget bahwa ini cuma ada pembandingnya, cuma ada di mana eh, mungkin di Surabaya. Ya mungkin kecuali yang kemarin ya keluaran terbaru untuk Yaris apa ya? NR ya, saya lupa. Itu cuma berapa unit yang diproduksi misalnya. Nah itu mungkin bisa nanti terjadi kalau kita melakukan penilaian. Tapi jarang sekali ya, jarang sekali. Apalagi di Indonesia itu jarang sekali model-model seperti itu. Dan kalaupun ketemu kayak gitu, nanti kita tidak lagi menggunakan pendekatan data pasar, kemungkinan, karena akan susah. Ya karena collectible tadi ya. Data untuk yang model yang sama dijual seperti apa. Ya kalau nggak salah ada beberapa yang limited seperti nilainya juga malah naik gitu. Setelah rilis banyak yang nyari malah naik, bukannya turun. Ya. Dulu waktu keluar yang apa namanya Suzuki Jimny ya, itu setelah penawaran SPK dan menerima barang segala macam, setelah beli kita dijual untung malahan. Bisa terjadi seperti itu, ya. Dijual bisa untung. Kita beli SPK pertama karena inden dan sebagainya macam, kita udah dapat mobilnya, kita jual lagi, banyak orang yang mau beli dengan harga lebih tinggi daripada yang dijual oleh dealer, ya. Case-nya dulu yang New Jimny ya masalah itu juga sama jadi seperti itu. Terus kalau tanya Pak Heri tahu gitu ya, pokoknya kitanya harus sadar berita ya, oh ini berhubungan dengan penilaian, ini berhubungan dengan apa ya, sama yang kemarin Yaris di Kias juga, itu juga harganya juga unik ya dibandingnya Yaris yang biasa gitu. Dan itu kalau kita melakukan penilaian model kayak gitu, mau nggak mau ada sedikit modifikasi di sana. Ya, setelah itu baru kita membandingkan yang dari dua atau tiga pembanding tadi atau banyak pembanding tadi dibandingkan dengan punya kita dan kira-kira
berapa penyesuaiannya. Bisa menggunakan rupiah, bisa menggunakan persentase. Ya dulu kita sudah sampaikan di depan, ada beberapa bisa pakai nominal, beberapa pakai persentase. Hal-hal yang merupakan nominal, kalau kita sudah tahu cost-nya berapa untuk mengupgrade misalnya kondisinya. Ya. Jadi misalnya terkait dengan apa ya, kalau misalnya fasilitas dari suatu mobil apa ya, tambahan-tambahan yang lain, misalnya Sakvin misalnya, yang ini masih standar, yang ini udah pakai Sakvin. Nah, prioritasnya mana sih, bagusan yang mana, kita harus cari di sana. Untuk pendekatan biaya, ya ini pasti kita menghitungnya dari perolehannya ya, perolehannya berapa nilai yang dikeluarkan untuk membuat objek itu ada, yang dikurangi dengan namanya penyusutan yang ada yang lainnya. Ini yang dilakukan, Ini lazim juga, tapi ini jarang banget ya dipakai di penilaian PMN. Jarang banget dipakai penilaian. Saya belum pernah menggunakan metode ini. Kenapa? Tadi susah ya, susah untuk menggunakan ini. Kecuali orang benar-benar paham mobil. Ya, yang paham mobil bisa. Tapi kalau model awam seperti saya lebih ke data pasar. Nah, jenis kendaraan kalau kita lihat di BMN seperti apa sih gitu ya. Di BMN ada satu kendaraan roda 2. Nah, ini tampilannya semuanya kendaraan dinas ya. Ya, roda 2, terus nanti ada roda 4 operasional, ini ada operasional ya. Sifatnya untuk tugas ya, ada ini terkait dengan mobil patroli ya, terus mobil deret, ada bis angkutan gitu. Bahkan model isu panter ya bisa untuk angkat jemput dan sebagainya, dia operasional. Ada kendaraan roda 4 yang alutsista. Nah, ini mungkin akan susah. Ini mungkin lebih menggunakan biaya, kata kita akan melihat di surveinya, bukan ini, kita wawancara dengan PT Pindad dan sebagainya terkait dengan cost-nya. Nah, proses ini operasional macam-macam ya, nanti ada jabatan operasional masuk ke sini modelnya sebenarnya. Terus kalau kita lihat nih memang speknya akan beda-beda ya. Kalau yang operasional, yang model-model kendaraan derek, apakah ada data di lapangan atau enggak gitu kan. Ya, mungkin ada. Kenapa ada? Karena sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, untuk towing dan sebagainya. Jadi kita nggak dimonopoli, makanya biasanya ketika pasarnya seperti itu ada transaksi jual belinya. Kalau yang ini alutsista jelas susah ya. Mau nggak mau kita harus menggunakan alus survei ke pembuatnya. Biasanya kalau kayak gini modelnya di Pindad ya. Kita wawancara di sana terkait cost-nya dan kira-kira penyusutan yang terjadi apa aja sih ketika model seperti penggantiannya, nilainya berapa gitu. Terus penilaiannya surat tugas ya, terus kunjungan lapangan, ini secara umum yang terjadi di DJKN ya. Ada surat tugasnya, kunjungan ke lapangan, collecting data pembanding, pentingan nilai dan pelaporan. Ya. Jadi ini yang proses yang dilakukan oleh teman-teman. Ya kita nggak tahu nanti adik-adik gimana ya, karena penilai banyak yang di DJKN, malah justru manajemen aset kalau lihat penempatan kemarin malah nggak ada yang di DJKN, justru penilai yang malah lumayan banyak di DJKN. Ya. Collecting data pertama kita lihat data sifatnya administratif yang kita punya, ya, data yang di atas kertas. Jadi kita lihat datanya STNK dan sebagainya, speknya di mana, ada perawatan atau enggak, kita lihat di sana historinya. Kalau lihat di catatan akuntansinya misalnya, itu dia ada mutasinya apa enggak, kapitalisasinya atau enggak, kita bisa lihat ya. Terus baru pemeriksaan kendaraan, secara mengecek fisiknya ya. Ini kalau lihat di sini ya, berarti tadi saya sampaikan ada KIB, kartu identitas barang, yang ada historinya di sana ya, ada historinya seperti apa, catatan seperti apa, transaksi perolehannya berapa, ya, nilai bukunya berapa, kita ambil dari sana. Nah, untuk yang lainnya kita melihat STNK, BPKB, ya kita lihat di sana. Ini secara umum ya, secara umum. Nah, setelah itu kita cek fisik, sesuai enggak antara tadi dokumen dengan lapangannya ya. Kelengkapannya apa, kapasitasnya apa. Karena kadang ada mobil-mobil yang walaupun dibilang standar, ketika kita lihat di sana ternyata berbeda ya, Jadi ya nggak mau kita harus melihat lebih detail lagi. Misalnya di catatan ya, kalau di brosur yang kita lihat secara umum ada mobil
ada 6 airbag misalnya. Ternyata yang kita beli yang di bawah standar bisa custom, dia cuma 2 gitu, karena pembelian banyak dari pemerintah, maka dia ke ATPM bisa minta khusus speknya, bukan spek yang di pasaran. Itu biasa terjadi, sangat biasa terjadi model kayak gitu. Nah, pemeriksaan pasti ya, ini juga untuk memastikan terkait dengan antara tadi administratif, plat nomor museum masyarakat dan sebagainya. Ya, jadi ini menyesuaikan antara data event dengan data fisiknya. Nah, ini contoh terkait dengan produk pembuatannya. Ya, cukup rigid sebenarnya kalau di proses penilaiannya. Ya. Jadi juga ada punya untuk model seperti ini ya. Setelah itu baru kita mau melihat data collecting untuk pembandingnya. Jadi kondisinya sama, umur kendaraan juga ada modelnya, ini juga tercatat modelnya. Ya, lokasi transaksi sedaerah, jadi jangan lihat ke sana. Kondisinya kalau bisa serupa ya, kondisinya sangat, kalau misalnya layak jalan dan sebagainya, rusak ringan ya. Jangan yang satu sudah rongsok, data pembandingnya kita yang masih bagus atau sebaliknya. Itu yang terkait dengan. Jadi memang ini yang harus diperhatikan oleh Dede semuanya, Dede semua di sini. Terus kalau kita ada pembanding bisa dari media cetak, showroom, disampaikan ya, atau di yang sifatnya mobil-mobil agak khusus saja, unik ya. Ada grup ya, komunitas. Ya, sekarang udah banyak nih komunitas di Facebook, nanya-nanya di sana, nanya siapa ininya, kita nanya-nanya pasarannya berapa, fasilitasnya apa gitu. Karena mana fitur yang dikurangi atau yang ditambah. Ini contoh perhitungannya ketika melakukan penilaian, misalnya ini kijang paling banyak. Nah, ini semuanya kalau LSX, cari LSX segala macamnya. Nah, ini kalau dibilang kalau saya menyesuaikan, ini yang diesel bisa aja kita take out. Jangan kita hitung, karena diesel itu beda ya. Diesel itu beda. Ya, secara mesin atau beda. Ini sebagai contoh, kita punya data pembanding banyak banget nih. Gitu. Kita akan pakai nggak semuanya. Kalau dalam kasus ini, gitu, kalau saya sebagai penilai, coba lihat tahunnya, modelnya, ya ini paling susah ya, itu paling outlier. Kita bisa men-take out ini dari si mesin juga dia 2 diesel ya. Yang lain-lain yang cocok mana? Ya mungkin saya akan pakai pembandingnya kalau mau di pembanding 1, 4 dan 5 gitu. Mungkin itu yang akan saya pakai. Ya. Karena secara model sama ya model sama nih LSX, kalau tadi udah ada API-nya, ya, biasanya model-model ini berbeda ya. Tahunnya juga mendekati 99 2021. Ini walaupun 2000 tapi modelnya berbeda. Sebagai contoh ini. Kita punya data pembanding yang banyak ya, kita punya keleluasaan untuk memilih mana yang kira-kira pas ya buat kita. Nah, penghitungan nilainya gimana? Kita contohkan di sini. Ya, nah, pembanding 1, 2, 3 di paket 3 ya. Malah ya kalau ini boleh penilai memakai yang membanding yang LSF yang AVI ini masuk ke sini. Ya. Jadi ini masuk ke sini, kondisinya seperti apa? Ya pasti ada pertimbangan khusus ya kenapa ini masuk ya. Jadi kalau saya bukan penilai langsung, secara kasat mata harusnya saya pilih yang 3 tadi. Ternyata penilai ini punya pertimbangan lain memasukkan yang LSF yang AVI. Ini yang dipakai dalam melakukan penilaian. Yang mungkin kalian nanti bisa lihat kenapa alasan bisnisnya memilih ini tadi ya. Nah, kalau saya tadi kan ini kemudian saya take out ya. Saya ambil 1, 2, 3. Dan penilai ini berbeda dia. Nah, ada kemungkinan mempertimbangkan nilai di sini nih. Yang 87. Ada nggak yang 87 tadi? Ya, jadi dia cari yang nilai yang setara. Yang nilai setara. Modelnya ini dia nilai yang setara. Jangan terlalu outlier. Pertimbangannya seperti itu bisa nggak? Bisa. Ini benar-benar yang tahu banget tuh yang penilainya ya, penilainya. Kalau saya sendiri nggak terlalu. Kalau saya nggak melakukan cek fisik langsung nggak bisa. Cuma bisa menebak. Oh kira-kira ini yang bisa jadi pertimbangan beliau. Nah ini untuk yang kendaraan ya kantornya siapa, motor. Untuk motor misalnya lengkap. Di data penawaran biasanya turun berapa persen bisa survei ya dari penawaran angka 5% dari survei tadi. Jadinya berapa ya? Kalian bisa nyoba-nyoba nawar harga ini sampai dengan deal. Sampai dengan nanti penyusunan laporan
penilaian. Ini secara umum ya, kalau penyusunan laporan penilaiannya sebenarnya formatnya seperti ini sampai dengan simpulan nilai. Ini contoh untuk executive summary. Ketika sudah melakukan penilaian, maka dia punya exam untuk penilaian kendaraan. Ya. Jadi mungkin nih materinya juga sangat sedikit. Kita mungkin coba diskusi terkait dengan penilaian kendaraan, karena kita belum kita sebenarnya nggak, ini topik yang harusnya lebih banyak diskusi dan latihan. Saya kebetulan belum ada untuk yang tugas untuk pelatihan penilaian mobil. Nah, mungkin kalau misalnya ketika saya berikan tugas yang pertama ya, adik-adik silahkan menilai atau membuat satu form dulu ya, satu form terkait dengan kendaraan yang adik-adik punya, entah mobil entah motor. Insya Allah ada yang nggak punya mobil atau motor sama sekali di keluarga. Sekarang jarang ya nggak punya motor ya. Jadi ada yang nggak punya motor atau mobil, jadi pilihan salah satu di rumah, ada nggak? Punya semua? Ini pada kemana semua? Nggak ada yang jawab? Alhamdulillah punya, Pak. Ya. Oke. Karena sifatnya nanti praktek, saya minta ke adik-adik membuat pendataan atas salah satu kendaraan yang adik-adik punya. Itu tugas pertama. Kedua, cari data pembanding yang memungkinkan untuk dipakai untuk menilai. Jadi bisa nyari pembanding ada 5 tadi, atau 6, atau 7, atau 10, tapi ya minimal 5. Ya, ini dicatat. Jadi ini penugasan aja, takutnya saya juga nggak bisa mandu adik-adik. Ya, cari pertama, nanti dibuat form seperti ini yang tadi ya. Kita belum sampai proses penilaian, nanti kita lanjut lagi ya. Penugasannya adalah buat seperti form ini, yang modelnya hampir sama kayak gini lah. Untuk motor itu kira-kira apa yang akan dibandingkan ya. Jadi nanti 1, 2, 3, satu sisi ini dibuat untuk pembanding, satu sisi juga bikin yang seperti ini. Ya. Formulir pendataan untuk objeknya adik-adik. Untuk nomor rangka, nomor mesin silahkan dikurangi, misalnya cuma angka belakang XXXX atau apa, silahkan. Saya nggak mau informasinya kalau misalnya itu penting ya. Nggak usah. Nomor BPKB juga silahkan di XXX, nggak apa-apa. Ya, yang penting angka depan, angka belakang untuk menunjukkan ini. Plat mau isi misalnya B di sini BXXX, LX atau LSX apa gitu. Jadi untuk menandakan bahwa ini satu platnya sama-sama B, nanti kan kita butuh itu ya. Jadi buat seperti ini forumnya. Pertama ya, tugas pertama dicatat mendata salah satu kendaraan adik-adik, mau motor mau mobil silahkan. Ya, ingat mau motor mau mobil silahkan. Formnya seperti ini. Terus cari data pembanding, formnya seperti ini, minimal 5. Ya. Komponennya silahkan, kalau ini kan karena mobil maka di sini ada AC, ada apa gitu ya. Kalau motor berarti yang mana, kalau mobil ya pakai ini, kalau motor silahkan. Lebih dari 5. Tugasnya 2 itu, ya. Terus pilih dari 5 ini 3 dan alasannya apa. Itu aja. Jadi penugasannya 3. Saya ulangi. Pertama, mendata objek penilaian kendaraannya adik-adik, terserah mobil atau motor. Kedua, cari data pembanding, misalnya 5. Terus dari 5 data pembanding, pilih 3 diantaranya, ya, 3 diantaranya dan alasannya kenapa milih 3 itu. Ya. Itu aja deh. Itu aja dulu. Nanti kita bergerak untuk yang penilaian penilaian terkait proses penilaiannya nanti selanjutnya di yang lainnya. Jadi sampai dengan pemilihan data dulu. Itu dikumpulkan hari ini. Ya, buat aja Google Link atau Google Drive.
dikumpulkan di situ. Ya, penugasannya hari ini itu 3 penugasan. Nah, untuk laporan, untuk kertas kerja penilaiannya dikumpulkan minggu depan. Nanti saya kayak catatan di sini. Penugasan pertama saya kasih di chat aja ya. 1, ya penugasan hari ini adalah hari ini 1 data objek penilaian. 2, 5 objek pembanding. Yang ketiga, pilih 3 objek pembanding. Itu untuk yang dikumpulkan hari ini. Buat Google Drive. Nanti linknya kasih saya. Nah, untuk laporan penilaian, kumpulkan adik-adik minggu depan libur ya? Libur enggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Berarti untuk yang kumpul tanggal 21, jangan tanggal 21, kita mau bahas bukan tanggal 21 ya. Tanggal 20 aja. Itu kertas kerjanya. Kertas kerja penilaian ya. Kertas kerja. Ya, terus format filenya. Untuk semuanya ya. Excel. Penamaannya nomor absen. Nama. Itu ya, kalau ada pertanyaan nggak? Saya kemudian nggak bisa lama lagi nih, kayaknya udah ada panggilan. Jadi saya berikan penugasannya sebagai pengganti untuk pertemuan kita kali ini. Untuk yang hari ini didata aja untuk kertas kerjanya adik-adik, terus minimal itu dulu. Terus nanti untuk yang dikumpulkan hari Senin minggu depan tanggal 20 adalah kertas kerja penilaiannya. Ada pertanyaan di sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Pertama untuk tugas dulu, Pak. Berarti ini nanti kan tadi Bapak bilang Google Drive, Pak ya. Boleh nggak kemarin kita kan sempat untuk mengumpulkan Excel UTS itu, Pak ya. Itu kan ada drive-nya. Ya. Mungkin kita nanti buat per folder nama mahasiswanya, nanti dalam itu kita masukkan tugas kita itu, Pak. Boleh, Pak ya? Jangan per folder. Kalau per folder nanti ada 27 folder. Mending bikin folder baru tugas gitu aja. Oh, folder untuk tugas ini berarti, Pak ya? Ya, untuk tugas saja. Baik, Pak. Kemudian untuk materi saya boleh bertanya enggak, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Begini, Pak, terkait dengan mobil dinas itu saya tertarik begini, Pak. Kan kadang ada mobil dinas yang sudah tua banget, Pak ya, katakanlah mungkin kijang LGX itu atau kijang kota itu mungkin sekarang bahkan sudah nggak ada gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya itu nanti menilai dari mobil dinas yang tanda kutip itu sudah tua itu bagaimana, Pak ya? Karena kan nyari datanya juga susah. Kemudian kalau nyari biaya, nah itu komponen biaya apa yang dipertimbangkan, Pak? Karena kan spare part dan sebagainya itu kan juga udah sulit untuk ditemukan di kondisi sekarang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, memang untuk yang model kendaraan dinas ya, memang yang lama-lama itu jadi PR, yang lama dari PR. Pertama, datanya masih ada nggak? Data pembandingnya masih ada nggak? Kalau nggak ada gimana? Gitu. Nggak usah jauh-jauh kijang gitu. Kendaraan dinas yang lain juga, model-model yang lain juga banyak yang akhirnya dijual sebagai rongsok, ya,
dijual sebagai rosok diloakan gitu. Dan ini memang kita harus menganalisis ini, Mas. Ya nggak bisa kita langsung pakai data pasar, pakai apa. Makanya harus sensitif, karena berapa kali juga saya menilai penilaian untuk yang TNI. Biasanya paling lama tuh TNI biasanya. Mereka susah menghapuskan. Pada akhirnya saya nilai sebagai besi tua, Pak. Bukan lagi sebagai kendaraan. Itu, Mas. Tapi kita lihat dulu ya, di data pasar ada nggak gitu. Karena kijang itu kan bukan aset collectible ya. Pertama, itu bukan aset collectible, kelihatannya, dan mungkin juga tadi nggak ada yang khusus di sana. Kecenderungannya bisa saja menjadi sebuah besi tua. Yaitu, jadi kita bisa ngarahin ke sana sebenarnya, Mas. Mungkin itu ya. Kalau yang udah lama banget ya. Kecuali nanti kita tahu, ternyata ya beda lagi kalau yang sudah modifikasi ya. Kan nggak mungkin kita kijang tua yang punya pemerintah terus kita bandingin dengan yang modifikasi. Itu kan juga ini ya, jadi concern juga ya. Ini itu, Mas. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Ya, penugasannya udah jelas. Kalau ada pertanyaan. Ada? Pak, berarti kalau yang hari Senin itu hasil penilaiannya juga ya, Pak? Yang hari Senin penilaiannya. Jadi yang hari ini pendataannya, sampai data pembanding sama pemilihan. Untuk yang hari Senin, kalian melakukan analisis atas pemilihan hari ini untuk dikumpulkan. Kalau mau semuanya hari ini ya monggo. Tapi yang tas kerja penilaiannya itu di Senin depan. Jadi kalau kalian misalnya dari sini mau saya selesaikan semua, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kalian nggak banyak. Ya. Ada yang lain? Saya mau ada sampai selesai ya. Oke. Mungkin besok kalau kita diskusinya mungkin lebih ini yang menyebutkan kita lebih banyak diskusi daripada ini, karena pasti ada bahan dari pertanyaan terkait dengan mobil atau jadi nggak ada preferensi dari saya mobil atau motor, akan ada jalan dipilih untuk pendatang seperti apa. Jadi bisa saja saya pilih mobil sama motor, dua-duanya boleh juga. Oke, ada pertanyaan lagi cukup jelas ya. Kayaknya kalau kendaraan kayaknya ada banyak pertanyaan. Nanti mungkin kalau yang alat berat itu banyak pertanyaan. Ya mungkin akan absen untuk yang belum absen di dalam portal. Nah, biasanya ada ini biasanya. Oke, yang belum absen ini saya panggil Mas Agung Setio, hadir nggak? Agung hadir ya. Hadir, Pak. Oke, Mas Dika. Hadir, Pak. Oke, Mbak Elsa. Hadir, Pak. Oke, Mas Harold. Harold ada? Ya, nanti coba Mas Haroldnya kemana? Coba tahu ke toilet atau apa? Mbak Prianggita. Hadir, Pak. Oke. Mbak Tita. Hadir, Pak. Oke. Terus Mbak Wahyuning Tias. Hadir, Pak. Oke. Mas Willis. Hadir, Pak. Mas Johansen. Hadir, Pak. Nah, Mas Harold ada yang tahu? Hadir, Pak. Oke, Mas Harold hadir. Oke, semuanya hadir ya. Ini biasanya ditanyain soalnya. Kalau Pak belum absen segala macam ya. Oke, mungkin itu pertemuan kali ini. Saya mohon maaf nggak bisa full ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kita ada kelas pengganti di hari Kamis. Itu jadi nggak ya, Pak? Sementara kita on schedule dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, schedule Baik, Pak. dulu. Nanti kalau itu saya beritahu
memberitahukan kalau misalnya saya nggak bisa di Kamis pagi, saya kasih tahu ya untuk PIC-nya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih adik-adik, dan mohon maaf sekali lagi, ini udah hibrid, banyak yang sudah WFO, dan kebetulan saya juga sekarang lagi dikejar ya, biasa akhir tahun biasanya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya lebih fokus lagi untuk ngajar. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Kalau dikerjakan semua hari ini nggak apa-apa, tapi saya berikan ini ada waktu untuk yang penilaian. Siapa tahu ketemu hal yang lain. Ya, makasih. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.